wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 Magang 2 dengan dosen pembimbing Ibu Siska Kusumawardani MPD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini adalah: pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menganalisis dua perubahan wujud benda padat dengan tepat. Kedua, setelah melihat video pembelajaran mengenai wujud benda, peserta didik mampu mengerjakan LKPD dan menyimpulkan dua contoh perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, setelah diskusi dengan guru dan mengerjakan kegiatan yang ada pada LKPD, peserta didik mampu melaporkan tentang perubahan wujud benda padat dengan percaya diri. Keempat, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menilai dua berat benda dengan satuan baku dan tidak baku dengan tepat. Yang kelima, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang satuan baku berat benda dengan tepat. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kami ingin melaporkan hasil wawancara dan observasi kelompok 27. Pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, kelompok kami melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di sekolah SD Negeri Pamulang Permai, yang berlokasi di Komplek Pamulang Permai 1, Blok A 43. Observasi dilakukan dengan mencoba mengamati lingkungan sekolah, serta memantau interaksi guru dengan siswa saat pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan menjelaskan maksud dan tujuan kelompok kami melakukan magang dan meminta izin untuk melakukan observasi lapangan dan mewawancarai guru kelas yang dituju. Wawancara kami lakukan terhadap dua narasumber, kepala sekolah dan guru kelas 3. Wawancara terhadap kepala sekolah dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kurikulum yang digunakan serta sistem pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran saat ini, visi dan misi, dan kendala dalam penerapan kurikulum serta sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SD Negeri Pamulang Permai yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Arsin Magister Manajemen, sebelum berdiri menjadi SDN Pamulang Permai, dahulunya bernama SDN Pamulang 3. Lalu pada tahun 1989, berdiri menjadi SD Negeri Pamulang Permai yang berada di Komplek Pamulang Permai. Dibangun dengan kesepakatan warga Pamulang Permai 1 yang ingin membangun sarana pendidikan di wilayah tersebut. SD Negeri Pamulang Permai yang memiliki akreditas B memiliki sarana dan prasarana yang baik, dengan jumlah kelas 1-6 sebanyak 14 ruang kelas. Pada saat ini, sekolah SD Negeri Pamulang Permai mengikuti kurikulum yang terdapat pada pemerintah, yaitu kurikulum K13, dengan melakukan sistem pembelajaran tatap muka saat ini. Saat pembelajaran berlangsung, kepala sekolah mengharuskan guru dalam menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan guru kelas 3, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran terdapat kendala yang terjadi pada selama proses pembelajaran berlangsung.
Selama melaksanakan pembelajaran, media sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, terutama media nyata dapat memberikan rangsangan kepada siswa terhadap pemahaman siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran, guru juga harus mampu menguasai kelas, yaitu dengan menggunakan strategi, metode, dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Kak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Kak. Baik, April ya yang memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Kak. Baik, alhamdulillah. Nah, agar lebih bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, terpintar ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1 mengenai perubahan wujud benda dan satuan baku. Sekarang kalian buka bukunya ya. Sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, dari perubahan wujud benda kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Kak. Oh, baik deh, kakak kasih tahu ya. Misalnya, perubahan dari cair ke gas seperti air panas yang dibiarkan tertutup akan menghasilkan uap air yang menempel pada tutupnya. Contoh lainnya adalah jika kalian memakan es krim dan didiamkan selama beberapa menit, akan berubah wujud dari padat menjadi cair atau mencair. Adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu membedakan perubahan wujud benda dan memahami tentang satuan baku berat benda. Adik-adik, ada yang tahu tidak mengapa es krim bisa mencair? Tidak tahu, Kak. Karena kalian tidak tahu, sekarang kalian buka bukunya halaman 120. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Ayo membaca. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-lama coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas
panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sebelum saya melakukan percobaan, saya ingin menjelaskan apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Di sini ada gelas ukur, kantung plastik, gelas, toples, mangkuk, dan 3 buah spidol. Percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaan sifat benda padat. Di sini saya mempunyai 3 buah spidol yang akan saya masukkan ke dalam gelas, toples, dan mangkuk. Setelah saya masukkan 3 benda padat ini ke dalam 3 tempat yang berbeda, bentuknya itu tetap tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Ini dapat membuktikan bahwa bentuk dan volume sifat benda padat itu adalah tetap. Selanjutnya, percobaan yang kedua adalah sifat benda cair. Di sini saya memiliki gelas ukur berisi air yang akan saya tuangkan ke 3 wadah yang berbeda. Yang pertama, saya akan menuangkannya ke gelas. Dan ke toples. Dan terakhir saya akan masukkan ke dalam mangkuk. Dapat dilihat bahwa air tidak tetap dan selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian dapat dilihat bahwa volume air yang dimasukkan ke dalam wadah tidak bertambah maupun berkurang. Ini membuktikan bahwa bentuk dan volume zat cair tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat zat cair itu selalu berubah-ubah mengikuti dengan wadahnya dan volumenya tetap. Sifat zat cair yang selanjutnya adalah zat cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di sini saya akan menuangkan air yang ada di dalam gelas ke dalam air yang ada di toples. Dapat dilihat saat air dituangkan ke sini, zat cair pasti akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat benda cair yang terakhir adalah meresap melalui sela-sela kecil. Saya beri contoh minyak tanah yang meresap ke sumbu kompor. Dan percobaan yang terakhir adalah sifat benda gas. Di sini saya memiliki kantung plastik yang belum terisi oleh udara atau gas. Kemudian kita akan membuktikan bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kita akan isikan udara terlebih dahulu. Ini adalah bukti bahwa benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Bentuk benda gas dan volumenya berubah-ubah. Dapat dilihat bentuk kantong plastik yang sebelumnya belum terisi oleh udara dan kemudian dapat mengembang sesudah terisi oleh udara. Volumenya pun mengikuti sesuai dengan wadahnya atau kantong plastik ini. Sekarang kakak minta kalian menuliskan hasil percobaan
percobaan pada lembar kerja peserta didiknya ya. Sekarang kakak akan kasih lembar kerja peserta didiknya. Sekarang kalian simpulkan hasil percobaan yang ada pada LKPD. Sudah adik-adik? Sudah, Kak. Sekarang kakak ingin menunjuk satu orang untuk mengkomunikasikan hasil percobaannya di depan teman-temannya. Siapa yang bersedia di sini untuk maju ke depan? Saya, Kak. Ya, udah baik. Tasya maju ke depan. Sekarang Tasya beritahu kepada teman-temannya hasil percobaan yang telah dilakukan. Silakan. Hasil percobaan yang saya lakukan yaitu merubah es batu menjadi air. Perubahan wujudnya yaitu mencair. Beri tepuk tangan untuk Tasya karena Tasya sudah berani mengkomunikasikan hasil percobaannya kepada kalian semua. Yeay, silakan untuk Tasya. Adik-adik, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasional adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada garis atau meteran. Sekarang kalian buka bukunya halaman 125. Pada halaman tersebut terdapat satuan baku pada bahan membuat kue coklat. Contohnya seperti 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kilogram coklat masak. Adik-adik, sekarang kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut ya. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom yang ada di buku kalian. Selanjutnya, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom yang ada di buku kalian ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita telah mempelajari perubahan wujud benda seperti benda padat ke benda cair menjadi benda padat, dan benda padat dapat menguap, dan satuan baku yang berkaitan dengan kilogram dan gram. Adik-adik, adakah materi yang belum dipahami? Tidak. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai ya adik-adik. Sekarang pembelajarannya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kakak minta satu orang sebagai perwakilan untuk membaca doa ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan April untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.